Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah tuh Pak. Oke, baik ya. Oke, kita langsung mulai aja ya, karena waktunya juga sudah masuk ya. Nanti mungkin teman-teman yang lain akan join. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini masih memberikan kepada kita semua nikmat, berkah serta cucuran rahmatnya. Nikmatnya tidak hanya nikmat sehat saja, tapi juga nikmat-nikmat lainnya seperti nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan juga nikmat-nikmat yang bermacam-macam yang mungkin kita tidak bisa mengukurnya atau menghitungnya dan juga tidak ada bandingannya di muka bumi ini. Salawat dan salam tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan daring ya pada pagi hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman mahasiswa, oh ya sebelumnya saya mohon maaf, pekan lalu saya ada rapat FGD, fokus group discussion di fakultas ya, membahas terkait kurikulum yang baru yang namanya kurikulum enrichment atau pengayaan gitu ya, dan itu sampai malam gitu. Oke, baik. Ini adalah 6A ya, interaksi manusia komputer 6A. Sebelum dimulai, saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa semua untuk mengisi presensi kehadiran ya secara mandiri di OLU ya, sudah disediakan. Ini saya cek dulu. Ini masih banyak yang belum absen ya. Nah, udah ada nih ya, Bagus Pranoto, Hamzah, Izzatur Rahman, Reskilla, Kurniawan, Sareng, Sukma Wijaya ya. Yang lainnya jangan lupa untuk melakukan absensi ya secara mandiri di OLU. Oke, baik. Kita ke pertemuan ketiga, sesi ketiga ya. Ini materi sudah saya share di OLU ya. Tugas juga nanti di jam 8 sudah bisa dicek. Oke, ini yaitu pertemuan ketiga dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, seperti biasa, selalu ada yang namanya visi misi ya, supaya teman-teman aware atau tahu goals-nya ya dari Prodi Teknik Informatika ini. Sistem penilaian, sistem penilaiannya harusnya komponennya adalah 10, 25, 25, dan 40 ya. Ini nanti akan saya, mungkin ini yang semester sebelumnya ya. Jadi semester ini adalah 10, 25, 25, dan 40. Artinya UTS punya bobot yang sama dengan tugas. Jadi ketika nanti di akhir semester ini semua tugas itu bobotnya ya diakumulasikan gitu ya. Terus bobotnya itu sama dengan UTS. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk tidak miss tugas ya, tidak miss tugas. Baik, di pertemuan ketiga ini di sesi perkuliahan yang ketiga dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, kita akan membicarakan, mendiskusikan ya terkait yang namanya aspek kognitif ya, aspek kognitif pada manusia dan hubungannya dengan IMK. Yang menjadi indikator kompetensi pada pertemuan hari ini yaitu nantinya mahasiswa mampu mengetahui, memahami serta
dapat menjelaskan terkait aspek kognitif di dalam interaksi manusia dan komputer. Lalu nanti kita akan bahas juga terkait proses kognitif dan juga ada yang namanya konsep human processor model. Baik, ini adalah ayat untuk muhasabah hari ini. Tidak hanya untuk teman-teman, tapi juga untuk diri saya pribadi. Oke, aspek kognitif ya. Di dalam manusia ya, di setiap manusia itu ada yang namanya kognitif, gitu ya, kognitif. Kognitif berkembang lagi menjadi kognisi dan rekognisi, gitu ya, rekognisi. Terus juga mengapa kognitif ini harus kita pelajari juga atau sekedar kita harus mengetahui gitu ya, harus memahami terkait aspek kognitif karena itu berhubungan dengan bidang mata kuliah kita. Apalagi nanti teman-teman mahasiswa ya ingin mendesain sebuah sistem yang nantinya akan digunakan oleh end user gitu ya, atau pengguna, dan penggunanya itu adalah manusia. Jadi kita harus mengetahui kognitif apa saja yang ada di manusia. Nah, kenapa kita harus mengerti usernya gitu ya? Kenapa kita harus mengerti user? Balik lagi pertanyaannya, karena sistem yang akan kita gunakan itu tujuannya adalah sistem yang akan kita buat itu atau yang akan didesain itu nantinya akan digunakan oleh si user gitu ya, bukan kita yang menggunakannya ya. Kita hanya mendevelop saja, membuat saja. Nah, end user lah gitu ya, end usernya yang akan menggunakannya. Sama seperti misalnya teman-teman membuat sebuah web gitu ya, web untuk atau sistem informasi web untuk sekolah gitu kan. Yang akan menggunakannya ya pihak sekolah, bukan teman-teman gitu kan ya. Kecuali memang teman-teman ada di dalam organisasi sekolah tersebut, maka teman-teman juga menggunakannya. Oke. Dan juga makanya oleh karena itu kita harus memahami si usernya yang akan menggunakannya gitu ya. Karena usernya ini terdiri dari background yang bermacam-macam gitu ya. Tidak semuanya punya literasi pemahaman terkait bidang IT. Ya, karena ya contohnya tadi sistem informasi sekolah yang akan menggunakannya bisa kalau sistem informasi sekolah, aktor-aktornya itu apa aja kira-kira teman-teman? Aktor-aktornya kalau saya atau punya proyek sistem informasi sekolah yang menjadi aktor di sistem informasi sekolah itu apa aja tuh? Ada yang bisa bantu saya? Mahasiswa, dosen. Sekolah. Bukan kampus, sistem informasi sekolah. Guru Pak ya? Oke, guru, terus? Siswa atau murid. Ya, siswa atau murid, terus? Ada juga yang ngasih kontrol ke orang tua biar orang tua tuh tahu perkembangan anaknya. Oh, bisa juga orang tua menggunakan ya kan? Ya Iya, bisa Pak. ya. Ya nanti tergantung tujuan dari ininya ya, si usernya gitu ya. Terus siapa lagi? Karyawan sekolah juga biasanya ada, Pak. TU gitu ya, atau staff ya. Iya. Iya, aktornya ya itu ya. Jadi ada guru, ada siswanya, ada bisa orang tua ya, dan juga staff atau TU lah istilahnya gitu ya, TU. Ya itu aktor-aktornya ya kalau teman-teman belajar UML atau use case gitu ya di mata kuliah OOP, Object Oriented Programming ya, atau pemrograman berorientasi objek, itu kan dikasih tahu ya konsepnya, aktornya siapa saja, terus aktivitasnya bisa apa saja, ya kan? Guru aktivitasnya misalnya bisa memberikan tugas, bisa men-share materi, bisa memberikan ujian. Nah, terus kalau siswa bisa mengerjakan ujian, bisa mengerjakan tugas gitu ya, tapi dia tidak bisa men-share materi misalnya, hanya bisa menanggapi saja. Ya kan? TU tugas aktivitasnya hanya bisa ngapain gitu ya. Nah, itu kan punya macam-macam kan ya. Kepala sekolah misalnya, kepala sekolah punya aktivitas apa saja di situ. Nah, kita tahu dia punya aktivitas seperti itu ya di sistem kita nantinya yang akan kita rancang itu dari mana, teman-teman?
Dari mana kita bisa tahu? Tadi aktornya sudah tahu, terus aktivitas-aktivitasnya dari mana kita bisa tahu aktivitas-aktivitas itu? Survei, Pak. Dari apa, sorry? Survei. Survei. Atau- Oke, boleh ya. Ya, artinya gini, survei itu salah satu tekniknya ya. Artinya kita bisa tahu aktivitas tadi ya yang akan kita butuhkan itu dari kalau kita mata kuliah teknik pengembangan sistem atau TPS gitu ya. Itu ada namanya tahapan identifikasi kebutuhan atau analisis requirement. Nah, di analisis requirement ini kita melakukan pengumpulan data gitu kan ya. Nah, di pengumpulan data itu bermacam-macam tekniknya, bisa menggunakan survei, bisa menggunakan kuesioner, bisa juga kita menggunakan wawancara, ya wawancara langsung dengan user, bisa kita juga menggunakan teknik observasi, gitu kan ya. Nah, sehingga tadi aktor-aktornya, aktivitas apa yang terjadi nantinya di sistem itu tuh kita tidak hanya sekedar nebak, gitu ya, tidak hanya sekedar berdasarkan intuisi kita, tapi berdasarkan data-data yang memang telah kita kumpulkan. Nah, itu baru namanya penelitian yang valid gitu ya. Oke. Ya, karena kalau sistem informasi sekolah tentunya kita memang pernah merasakannya gitu. Jadi kita ya masih ada gambaran lah. Tapi kalau misalnya Anda dapat project gitu ya dari luar, bikinin saya sistem informasi keuangan. Nah, ini perusahaannya besar. Nah, ini kan kita belum ada gambaran sama sekali kan gitu kan. Nah, makanya tadi tahapan paling awal di dalam SDLC gitu ya, System Development Life Cycle atau pengembangan sebuah sistem adalah analisis requirement atau identifikasi kebutuhan ya. Kita harus cari tahu dulu pengumpulan datanya, kita kumpulkan dulu data-datanya, siapa saja aktornya yang akan terlibat, aktivitas-aktivitas apa di dalamnya, terus mungkin hak aksesnya, karena nggak semua user itu punya hak akses yang sama gitu ya. Apalagi kalau ngomongin sistem informasi keuangan, nah itu sensitif sekali gitu ya, jangan sampai kita salah gitu kan ya. Nah, kalau sistem informasi sekolah ya tentunya kan beda ya. Kepala sekolah hak aksesnya mungkin dia bisa mengontrol aktivitas guru-guru terkait absensi, kehadirannya, jam masuk, jam pulang. Tapi kalau guru lain tidak bisa mengontrol kehadiran guru yang lainnya gitu ya, hanya bisa dia mendapatkan report kehadiran dia sendiri saja gitu ya. TU juga gitu ya. Pokoknya ada lah intinya hak aksesnya masing-masing gitu ya. Nah, siswa juga gitu, nggak bisa mengontrol kehadiran guru misalnya, atau tidak bisa melihat jumlah besar gaji guru gitu ya. Nah, itu kan berarti ada hak aksesnya masing-masing gitu ya. Semua ada hak aksesnya. Oke, jadi kita harus mengerti user kita yang akan menggunakannya. Nah, di dalam sebuah sistem atau di dalam sebuah interaksi manusia dan komputer, yang dinamakan kognitif itu adalah bagaimana interaksi dengan teknologi. Nah, itu sudah termasuk kognitif. Sehingga kita harus mempertimbangkan ya, sangat wajib gitu ya, atau wajib untuk mempertimbangkan proses-proses kognitif yang terlibat dan batasan kognitif dari si user gitu ya. Jadi proses-proses interaksi dengan teknologi ya, yang apa saja yang mungkin terjadi, dan juga batasan-batasan interaksinya gitu ya. Nah, sehingga tujuannya apa? Agar kita mendapatkan pengetahuan atau pemahaman mengenai apa saja sih yang kita expected gitu ya, yang kita harapkan dari sistem tersebut atau tidak, atau sebaliknya yang tidak kita harapkan dari si user ya tadi ya, supaya ya pengennya sistem kita ini kan berjalan dengan baik, efisien ya. Dengan adanya sistem yang baru bukannya menyulitkan, malah membuat lebih mudah gitu ya pekerjaan. Terus kita juga ya, mengapa kita perlu memahami user, karena kita harus mengidentifikasi dan ya kita harus mengetahui dulu nih, mengidentifikasi penyebab-penyebab masalah yang selama ini user hadapi gitu ya. Karena kan adanya sistem ini tadi tujuannya lebih efisien ya, agar pekerjaannya lebih efisien. Jangan sampai adanya sistem yang baru kita buat malah pekerjaannya muncul masalah baru gitu ya. Jadi kita kan sebenarnya menerjemahkan proses yang konvensional menjadi sebuah proses yang kekinian gitu dengan sistem. Jadi biasanya
siswa melakukan absensi, kehadiran gitu ya, dengan cara guru memanggil gitu ya, terus catatnya di buku gitu ya, atau di lembar absen. Nah, itu kan konvensional sekali gitu ya. Nah, dengan adanya sistem kita, guru hanya perlu klik ke handphonenya saja gitu ya, manggil gitu. Misalnya namanya tadi ya, Fauzi Kurniawan hadir, Wahyu Sanjaya hadir. Nah, dia tinggal klik saja di handphonenya dia gitu. Jadi nggak perlu lagi apa namanya, ada lembar-lembaran gitu ya. Dan kalau lembar-lembaran ini nantinya begitu mau cetak rapot gitu ya, nah itu direkap lagi Fauzi Kurniawan selama 1 semester berapa kali hadir, berapa kali alfa gitu ya. Wahyu juga nih berapa kali hadir, berapa kali alfa. Kalau dengan menggunakan sistem kita nggak perlu rekap lagi karena dia udah otomatis menghitung, mengcount gitu ya. Wahyu ternyata dalam sebulan full gitu ya, Fauzi ya kurang 1 misalnya gitu kan. Nah itu kan jadi lebih memudahkan gitu ya. Jadi kita harus memahami masalah yang selama ini terjadi itu seperti apa gitu di tempat tersebut gitu ya. Makanya di skripsi atau penelitian nanti harus dijelaskan di bab 1 ya, latar belakang gitu ya, latar belakang atau di pendahuluan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dan harapannya ya, expected-nya, harapannya dengan adanya sistem ini ya mempermudah misalnya dalam sistem absensi, kehadiran siswa nggak perlu direkap-rekap lagi gitu ya, dan less paper pastinya gitu ya, karena kan nggak perlu ngeprint kertas setiap pertemuan ya, setiap hari nggak perlu ngeprint kertas karena itu less paper ya, itu udah saving cost berapa duit gitu ya kalau misalnya kita ngomong-ngomonginnya ekonomis gitu ya, faktor ekonomis. Baik, tadi ya kita harus memahami penyebab yang selama ini user hadapi ya, atau masalah yang selama ini user hadapi. Terus juga kita harus ada teorinya ya, harus ada teorinya ya, kenapa kita melakukan itu gitu ya, kenapa tadi sistem absensi itu yang selama ini konvensional ya, dipanggil terus dicentang gitu ya di kertas, ditandain juga tanggal berapa gitu ya. Terus kenapa kok kita harus rubah itu menjadi sebuah sistem ya, di sistem informasi atau berbasis Android lah gitu ya. Nah, kenapa? Teorinya apa ya tadi ya? Teorinya kita harus bisa menjelaskannya. Gitu. Terus alat pemodelannya ya tadi ya, bisa menggunakan smartphone gitu ya. Terus panduannya. Nah, kalau kita menggunakan sistem ini penting juga nih. Harus ada yang namanya panduan. Harus yang ada namanya documentation. Kalau di setiap sistem itu ada fitur Q&A, question and answer gitu ya. Nah, itu harus kita sediakan, harus kita pikirkan gitu ya. Karena bisa saja tidak, tadi di awal saya bilang tidak semua user punya literasi komputer yang sama. Tidak semua user bisa memahami sistem dengan sama, apalagi dengan jenjang perbedaan umur gitu ya, dengan jenjang perbedaan umur, sama seperti tugas yang minggu lalu ya, tugas minggu lalu itu ada perbedaan umur gitu ya, tentunya beda ya, yang menyulitkan mereka fiturnya ya. Nah itu saya sebenarnya pengen melihat itu gitu ya. Terus metode yang kita gunakan dalam mendesain sistem tersebut gitu ya. Kalau kita ngomongin produk ya, kalau kita ngomongin produk nih di teknik informatika ya, produknya itu ya lebih banyak ke sistem ya, lebih banyak ke sistem. Sistem apa saja, bisa aplikasi, program, sistem informasi berbasis web, berbasis Android ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi metode yang kita gunakan ini apa saja. Nah, kita harus jelaskan juga di penelitian kita. Karena metode pengembangan sistem itu ada apa aja sih? Pernah ngambil ya, teknik pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem itu ada apa aja? Bisa bantu saya? Ya, metode pengembangan sistem. Saya mau jawab, Pak. Boleh, silakan, Bahrul Razak. Salah satunya mungkin SDLC, Pak. SDLC, ya SDLC global sekali. Lebih spesifik. Lebih spesifik. Benar SDLC ya, tapi secara umum semua SDLC. Nah, lebih spesifik gitu. Teknik pengembangan sistemnya itu apa aja tuh yang pernah kita pelajari gitu di waktu itu ya, mata kuliah pengembangan sistem apa aja tuh? Ini kali Pak, prototyping.
Oke, terus Terus apa lagi Pak ya? banyak loh Survei. itu. Prototyping salah satunya. Ada lagi? Oke, ada lagi? Enggak ada. Izin jawab. Boleh, silakan Dedi. Waterfall, rapid. Oke. Terus? Waterfall, rapid, benar tuh. Waterfall, rapid, prototyping, ada juga yang RID ya, Rapid Application Development ya. Apalagi banyak sebenarnya, tadi ada waterfall, rapid ya, prototyping. Ada juga agile ya, agile nih yang lebih kekinian tuh agile gitu ya. Banyak ya, banyak. Dan teman-teman harus refresh lagi tuh terkait pemahaman-pemahaman basic yang seperti itu, karena ya itu tadi pada saat skripsi yang ditanya ya itu gitu ya. Kalian udah belajarnya jauh-jauh sampai dengan sistem prediksi gitu ya, tapi begitu ditanya pada saat sidang skripsi gitu ya, apa namanya tadi ya, teknik pengembangan sistem yang digunakan apa aja. Oh, saya menggunakan waterfall Pak. Waterfall ya, kenapa kamu nggak menggunakan agile gitu kan ya. Oh, nah kamu harus bisa menjelaskan. Nah, nanti ditanya selain agile sama waterfall, teknik pengembangan sistem apa aja. Nah, terus kelebihan agile apa? Kelebihan waterfall yang kamu gunakan apa? Perbandingannya dengan, nah gitu ya. Itu tuh pertanyaan yang kayak gitu-gitu tuh. Yang biasanya ditanyakan di skripsi sebelum, nah itu pertanyaan pengantar sih gitu ya. Sebelum masuk ke spesifiknya. Jadi harus di-refresh lagi nih pemahaman kita terkait basic ya, SDLC tahapannya apa aja, ada identification, design, implementation, evaluation ya, itu tahapan basic sekali yang 4, terus balik lagi ke identifikasi kebutuhan ya atau identification requirement ya. Jadi kan SDLC kan muter ya gitu ya. Oke, itu ya. Refresh lagi ya. Oke, semangat ya teman-teman. Baik, ya terima kasih tadi yang sudah membantu saya. Nah, sekarang kita ngomongin yang namanya proses kognitif. Di dalam manusia ya, tubuh manusia ada namanya proses kognitif. Makanya di slide pertemuan pertama ya, pertemuan kedua kemarin ya, yang terkait bidang yang berhubungan dengan mata kuliah IMK tuh ada namanya psikologi. Ya, ada namanya bidang psikologi. Karena kognitif ini ya masuk ke ranahnya psikologi. Gitu ya. Nah, kognitif ini apa saja di situ? Kognitif ini bisa dia adalah perhatian atau attention, bisa dia sebuah persepsi atau pendapat ya, atau perception ya bahasa Inggrisnya. Nah, kognitif juga termasuk ingatan atau memori ya. Wah, kalau ngomongin memori nyerempet-nyerempet yang lain tuh ya, ada mata kuliah organisasi arsitektur komputer ya, memorinya bukan memori manusia tapi memori komputer gitu ya, sistem operasi dan lain-lain. Proses kognitif juga termasuk learning atau pembelajaran ya. Dan juga ada yang 3 ya, membaca, berbicara dan mendengar. Itu termasuk kognitif ya. Ya, ini dan yang paling advance-nya ya kognitif itu adalah terkait problem solution atau penyelesaian masalah. Planning, perencanaan, penalaran atau intuition, dan juga decision making atau pengambilan keputusan ya. Semuanya ini termasuk ke dalam ranahnya proses kognitif. Ya. Oke, yang pertama perhatian atau atensi. Perhatian atau atensi itu biasanya sesuatu yang kita diharuskan memilih hal ya atau memilih sesuatu itu untuk kita harus fokus terhadap sesuatu itu atau kita harus lebih berkonsentrasi pada waktu-waktu tertentu gitu ya. Nah, dan juga disebabkan oleh stimulus-stimulus di sekitar kita. Stimulus ini maksudnya adalah perangsang gitu, pemicu ya, pemicu. Misalnya teman-teman biasa gitu ya baru bangun pagi, tapi karena hari ini adalah jadwalnya UTS atau UAS, kita dia paksa harus begitu bangun pagi langsung sarapan terus harus langsung fokus gitu ya, fokus melihat laptop atau fokus melihat smartphone kita, dan kita harus bisa membaca soal ya dan lain sebagainya. Nah, itu artinya kan perhatian atau
faktor kognitif kita ini lebih kita diharuskan terkait attention ya lebih utama gitu. Kita harus lebih fokus gitu ya pada saat itu ujian gitu. Karena itu dipicu dengan kejadian ya atau dengan event gitu ya, event ya istilahnya event aja ya gampang. Event UAS dengan adanya event UAS atau final exam sehingga kita lebih fokus di jam tertentu dan di hari tertentu karena adanya UAS ya gitu ya. Oke, nah kalau ngomongin sistem berarti kita fokus pada informasi yang relevan, yang berhubungan terhadap yang nantinya akan dikerjakan atau terhadap yang nantinya akan yang kita inginkan diproses oleh sistem itu. Yang pasti perhatian ini atau attention ini melibatkan indera audio maupun visual. Ya. Perhatian, karena kita memperhatikan. Ya. Fokus dan membagi perhatian ya bisa saja tidak harus semuanya karena manusia itu hanya terbatas, punya kemampuan yang terbatas, artinya kita harus selektif. Ya, selektif dalam memilih apa yang harus kita fokuskan. Gitu ya. Sama, sekarang udah semester 6. Ya, sudah semester 6 sebenarnya kita banyak sekali nih kegiatan-kegiatan kita, ada yang sedang beraktif berorganisasi, ada yang sedang aktif untuk menyiapkan KP atau magang, ada juga yang sedang aktif membuat artikel ilmiah atau juga ada yang sedang aktif dalam keluarga ya, silaturahmi dengan keluarga dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi kita dituntut nih sekarang udah semester 6 prioritas kita yang mana? What is your priority gitu ya. Prioritas kita nih mau kemana nih? Udah semester 6, udah tinggal dikit lagi gitu ya. Dan ini memungkinkan sekali kurikulum yang teman-teman sekarang nih 2019, 2020 dan 2018 17 gitu ya. Untuk bisa lulus di semester 7. Jadi kita harus sudah mulai selektif dalam membuat sebuah prioritas ya. Karena ya tadi kita nggak bisa ngambil semuanya, nggak bisa kita hebat dalam semuanya ya. Tapi bisa saja, bukannya tidak mungkin, tapi bisa saja. Tapi kita harus kan yang namanya manusia kita bisa ngukur kemampuan kita, ya kemampuan kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita tahu batasan kita tahu kemampuan kita, makanya kita harus selektif, gitu ya, harus selektif. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman yang lain itu sebenarnya kok dia jago banget ya, bisa ini, karena dia tahu kemampuannya, dia tahu batasannya, karena dia tidak bisa mengambil semuanya, maka dia fokus di beberapa bidang saja, gitu ya. Nah, kita tadi balik lagi ke laptop, kita harus menselektif ya, selektif dalam membagi perhatian kita ya, fokus pada perhatian kita. Nah, kalau ngomongin sistem juga ya, kalau di namanya sistem informasi di sebuah UI ya, karena ini IMK ini nanti banyak ngomongin UI atau sebuah user interface atau antarmuka gitu ya. Yang pasti dia kalau ngomongin kognitif dia harus bisa memancing perhatian user ya, harus bisa memancing perhatian user. Nah, ini macam-macam, bisa saja menggunakan window daripada teks gitu ya. Jadi ada pemilihan ya, kalau di pertemuan sebelumnya ada media tekstual, ada media grafis ya atau GUI. Nah, kita bisa saja untuk memancing perhatian user gitu ya, atau user lebih nyaman dengan sistem kita menggunakan window. Atau ada juga yang dengan pemilihan warna. Ya, warna-warnanya ya tadi tergantung dengan sistem informasinya. Kalau sistem informasinya untuk kebutuhan kantor gitu ya, artinya ya pilihlah warna-warna yang serius gitu ya, jangan terlalu cerah-cerah juga gitu ya, dan lain sebagainya lah. Ada juga yang menggunakan suara ya, jadi ada suara feedbacknya. Jadi kalau misalnya diklik button tersebut ada feedbacknya, klik gitu ya, sehingga memastikan oh iya sudah dipilih gitu ya. Jadi macam-macam, banyak sekali gitu ya. Cahaya ya hover ya, misalnya kalau misalnya button gitu ya di sini kayak contohnya ini ya, ini kan cahaya nih ya. Jadi bisa muncul gitu dia perubahan warna di buttonnya gitu ya, sehingga ini belum dipilih padahal gitu ya, baru kita hover saja, kita lewati mouse-nya di atasnya ya, banyak ya untuk memancing perhatian dari si user atau membuat nyaman dari si user. Nah, ini adalah contoh media tekstual ya. Pada waktu itu saya ambil dari literasi yang
di buku manualnya. Ini sistem pada waktu itu menentukan mencari harga dari double room di Holiday Inn di Kolombia ya, salah satu hotel di negara bagian Kolombia. Ya, Kolombia ini bukan negara Kolombianya, tapi negara bagian dari Amerika Serikatnya ya, Kolombia ada ya. Oke, ini contohnya dia di sini ya, ada kotanya ya, Charleston ya, dan lain sebagainya, ada nama hotelnya, ada kode areanya, nomor teleponnya, terus ini rate kamarnya, kalau yang single berapa ya, berapa dolar gitu ya, kalau yang double nih berapa. Ini kita mau melihat misalnya harga yang paling murah gitu ya, yang namanya customer pengennya kan dapat harga yang paling murah gitu ya. Nah, kalau seperti ini nih sangat menyulitkan dan kurang kurang enak lah gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya dibuat seperti ini nih akan menjadi lebih mending ya. Atau bisa saja nggak menjadi lebih baik ya, karena tergantung kemampuan dari kognitif manusia ya. Kemampuan dari kognitif manusia tentunya berbeda-beda ya. Ada yang memang dia lebih senang modelnya dibuat seperti ini gitu ya, sehingga mudah dalam membacanya. Ada juga yang dia lebih senang Oke, ada juga yang dia lebih senang bacanya adalah seperti ini ya, atau ada yang seperti yang tadi ya. Ini kan tergantung ya, beda ya. Bisa saja dengan diurutkan seperti ini ya, lebih mudah bagi user tertentu ya. Bisa saja dengan dibuat seperti ini lebih mudah bagi user tertentu. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menentukan kenyamanan dari si user gitu ya. Makanya kalau kita nanti setelah kita membuat sistem dan itu kita implementasikan, nah kita butuh lagi ya yang namanya pengujian terhadap pengguna gitu ya, user acceptance test gitu ya, pengujian terhadap pengguna. Nah, kita menguji cobakan sistem yang telah kita buat kepada pengguna gitu ya. Nah, kita lihat responnya dari berapa pengguna misalnya ya. Tadi kalau misalnya sistem informasi sekolah ya, kita ambil masing-masing misalnya 2 dari aktor masing-masing. Ada 2 perwakilan dari siswa, 2 perwakilan dari kalau kepala sekolah 1 ya. Ya, pimpinan lah istilahnya masuknya ya, kepala sekolah bisa wakil ya, bisa kepala sekolah dan wakilnya, bisa 2 perwakilan dari guru dan 2 perwakilan dari staf atau TU. Nah, kita uji cobakan ke mereka, lihat respon mereka, bikin kuesioner misalnya atau bikin survei, ya kan? Misalnya apakah lebih mudah tampilan yang pertama atau yang kedua gitu ya. Terus terkait warna terlalu monoton atau bagaimana gitu, atau pilih aja kasih level gitu ya, sangat tidak setuju, setuju, atau sangat puas gitu ya. Nah, itu kan pakai model berlevel ya, bertingkat seperti itu. Nah, sehingga kita bisa tadi, karena tujuan kita mau memahami user gitu ya, memahami user sehingga sistem kita tuh lebih diterima gitu oleh mereka. Ya, karena ya tadi kemampuan kognitif orang itu berbeda-beda ya. Kita ambil kesimpulannya saja ya, memang nantinya ada yang isinya lebih bagus yang pertama daripada yang kedua, atau sebaliknya lebih bagus yang kedua daripada yang pertama ya. Kita ambil yang nilai yang nilai yang terbaik gitu ya, atau kepuasan yang paling puas orang di sebelah mana gitu ya. Oke, nah ini terkait yang tadi ya, ternyata yang layar pertama ya, dari penelitian yang tadi saya ambil dari buku ya, itu orang ya atau user memerlukan rata-rata 5,5 detik untuk mencari informasinya gitu ya. Ya, layar yang kedua membutuhkan 3,2 detik. Nah, karena di layar pertama itu informasi ditampilkannya secara bersamaan. Nah, kalau di layar kedua semuanya vertikal, artinya vertikal
karena itu jadi satu melihatnya dari atas ke bawah saja gitu ya. Nah ini ya vertikal dari atas ke bawah. Tapi kalau yang ini melihatnya selain dari atas ke bawah juga melihatnya secara horizontal gitu ya. Jadi dia melihat membandingkannya sudah dari atas ke bawah dan vertikal gitu ya. Vertikal dan horizontal. Tapi tentunya beda. Ini akan menjadi berbeda. Ya makanya saya bilang nanti setelah sistemnya jadi diuji cobakan terhadap pengguna dan kita lihat responnya gitu ya. Ada yang namanya pengujian terhadap pengguna gitu ya. Oke. Oke, ini saja ya. Kita masuk ke yang lainnya yaitu persepsi ya, persepsi. Persepsi ini bagaimana informasi yang atau pengumpulan data yang telah kita lakukan gitu ya, informasi-informasi yang telah kita kumpulkan itu bisa kita ubah menjadi sebuah apa namanya? Experience ya, pengalaman. Jadi kalau di dunia IMK itu ada juga namanya nanti UX ya atau user experience, ada UI, ada UX gitu ya. Nah, kita rubah menjadi itu sebuah pengalaman karena pengalaman seseorang di dalam melihat sesuatu atau memandang sesuatu itu berbeda-beda padahal objeknya sama. Gitu ya. Seperti yang di sini. Ya, dengan objek yang sama orang akan melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda atau dari sudut pandang atau perspektifnya masing-masing gitu ya, tergantung dari mana dia berdirinya gitu ya, atau bisa saja tergantung dari mana backgroundnya dia ya, karena orang dengan background, misalnya background ya, entah itu background lingkungan atau background pendidikan atau background bidang ilmu, itu akan memandang sesuatu dengan berbeda. Contoh misalnya ya, kalau misalnya tadi di kita biasanya itu nanti di dunia kerja ya, di dunia kerja itu akan selalu bersentuhan ya, akan lebih banyak bersentuhan dengan orang finance atau bagian keuangan. Kalau orang IT itu lebih selalu banyak dengan orang finance atau keuangan. Tunggu sebentar ya. Oke, baik. Sorry ya teman-teman. Ini ya, baik kita lagi ya. Nah, karena kita akan selalu bersentuhan atau bersinggungan dengan bagian finance. Contoh misalnya top management memutuskan untuk membuat kantor baru atau pindah ke kantor yang lebih besar gitu ya, ke gedung baru lebih besar, dan kita disuruh untuk membuat atau memproyeksikan karena nantinya akan ada penambahan karyawan, staff gitu ya. Nah, kita memproyeksikan bagaimana komputer ya, penambahan komputer yang akan digunakan. Nah, pengennya kita sebagai orang sistem ya, pengennya kita tentunya kita bikin atau mendesain atau merancang komputer atau merakit lah istilahnya ya, kita pengen hardware-hardware yang akan digunakan nantinya ya, komputer yang akan digunakan oleh staff-staff baru, orang-orang baru itu ya tentunya mumpuni gitu ya, bisa ya high end gitu ya, sistem-sistem yang memang keluaran terbaru gitu ya, hardware-nya, RAM-nya gitu ya tinggi gitu ya, supaya nantinya mereka kerjanya juga nggak lambat gitu ya. Nah, tapi tentunya ini akan bersinggungan dengan finance. Karena mereka melihat sebagai perspektif orang keuangan. Karena di finance itu, ya teman-teman, di finance itu sebisa mungkin meminimalkan budget, gitu ya. Kalau hasilnya bisa sama, ya, hasilnya bisa sama, buat apa mengeluarkan budget yang lebih, gitu ya. Prinsip mereka seperti itu, cara pandang mereka seperti itu. Kalau kita enggak, gitu ya. Kalau kita beda-beda dikit tapi dapat yang lebih bagus, kenapa enggak gitu kan? Nah, itu kan perspektifnya beda masing-masing. Dan juga kita melihatnya
3 tahun kemudian dengan menggunakan spesifik hardware yang sekarang, maka tentunya 3 tahun kemudian ini komputer dengan ditambahin nantinya ada program desain grafis yang lebih baru, Photoshop yang update fitur yang baru gitu ya, dan lain sebagainya, itu akan menjadi tidak relevan gitu ya. Hardware-nya jadi ketinggalan. Nah, kita pengennya kan yang masih komputer ini masih bisa digunakan 5 tahun kemudian gitu ya. Tapi orang finance itu beda gitu ya. Cara pandang mereka beda gitu ya. Nah, itu artinya background pendidikan itu mempengaruhi, dan juga bidang keahlian juga mempengaruhi karena mereka akan melihatnya dari sudut pandang mereka masing-masing. Sama kayak misalnya kedokteran ya, kedokteran. Ya, orang kedokteran gitu ya, kalau bisa makan makanan yang bergizi, pola hidup sehat, berolahraga, makanan yang bergizi. Tapi kalau kita orang teknik ya, apalagi orang teknik informatika itu udah jarang bergerak gitu ya, satu. Yang kedua, kalau bisa kenyang buat apaan beli yang mahal gitu ya. Biasanya makan Indomie juga, kadang Indomie dipotek gitu ya, jadi satu Indomie bisa 3 kali makan ya, satu Indomie buat sehari gitu kan. Nah, tapi kalau di perspektif kedokteran itu nggak bagus gitu ya, mengandung penyakit. Nah, itu artinya kan berbeda, pola pandangnya itu berbeda gitu ya. Nah, balik lagi ngomongin IMK ini, persepsi di IMK, kita harus bisa merepresentasikan sistem ya, yang mana ketika ada teks di dalam sistem tersebut, teksnya harus jelas terbaca, dan harus jelas terbaca ini bukan hanya bisa dilihat tapi bisa dipahami juga teksnya gitu ya. Jadi kata-kata teksnya itu ya harus ya sesuai dengan EYD lah gitu ya. Agar apa? Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda ya, agar tidak menimbulkan persepsi yang bermacam-macam ya kan. Jangan sampai kita membuat sebuah sistem tapi bahasanya bahasa gaul gitu ya. Nah, itu kan oke, buat yang anak-anak milenial mungkin memahaminya, tapi kalau misalnya sistem itu digunakan oleh yang orang-orang apa ya, bukan milenial lah, atau tidak berada di zaman milenial gitu ya, asalnya dari zaman yang sebelumnya, nah itu akan sulit mereka menerimanya dan itu memunculkan persepsi yang berbeda gitu ya. Terus icon juga harus mudah dibaca. Nah, kalau kita ngomongin icon ini ya tentunya harus icon dengan icon yang standar ya. Jadi misalnya icon untuk menghapus ya iconnya hapusan gitu ya. Untuk delete tuh hapusan gitu ya. Icon apa gitu ya. Jadi yang standar-standar yang memang dipahami oleh internasional. Nah, untuk icon ini bisa di search standar icon gitu ya for system gitu ya. International Standard Icon for System itu ada tuh. Nah, kalau untuk apa menggunakannya ikonnya apa gitu ya. Sehingga apa ya tadi tidak memunculkan persepsi yang berbeda-beda. Oke. Nah, warna juga ya. Warna kita harus menggunakan warna yang kontras gitu ya. Kontrasnya juga jangan apa ya, kontrasnya benar-benar ya. Ya, tapi sebenarnya ini tergantung ya, tergantung proyek kita ya. Kalau misalnya proyek kita, misalnya sistem informasi sekolah, ya tentunya warnanya yang disesuaikan dengan organisasi tersebut. Misalnya, biasanya setiap organisasi juga punya warna, ya warna mereka masing-masing ya. Kayak misalnya partai juga punya warnanya masing-masing. Nah, biasanya sistemnya juga dibuat mirip-mirip warna itu, gitu ya. Organisasi juga ya, kampus juga gitu punya warnanya masing-masing. Ya, organisasi kayak misalnya IMM. Nah, kalau misalnya ingin membuat sebuah sistem informasi untuk IMM ya sebaiknya ada warna organisasinya di situ gitu ya. Sehingga itu mencerminkan sebuah organisasi gitu ya. Yaitu filosofis saja sih gitu ya. Oke ya. Nah, ini perbedaannya saja ketika dibuat seperti ini atau di blok-blok seperti ini, mana yang lebih mudah untuk dilihat atau ditemukan informasinya gitu ya. Oke, ini juga nih contoh kontras pada warna gitu ya, dari yang 5 ini, 5 contoh ini mana yang lebih mudah untuk dibaca ya, biasanya ya kontras ya, artinya kebalikan warnanya gitu, hitam dan putih atau terang dan gelap gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti ini ya, gelap dan lebih gelap itu agak sulit untuk membacanya, atau seperti ini ya,
terang dan lebih terang itu sulit. Gitu ya. Jadi perlu kita memahami user ya, karena ya sistem ini harusnya kita buat mudah ya. Tadi icon sudah ya, oke, border ya dan spasi seperti yang ini ya adalah cara efektif untuk mengelompokkan ya. Ini terlihat bedanya sebelum ada border di setiapnya dan ketika sudah ada border. Suara ya, suara klik dan suara save gitu ya. Misalnya kalau misalnya membutuhkan suara itu harus terdengar gitu ya dan dibedakan. Ucapan ini ya tidak harus karena jarang yang developer bikin sistem itu muncul gitu ya kata-katanya gitu, misalnya di save you are safe gitu ya, apa gitu. Jadi jarang sekali memang. Teks harus terbaca ya seperti yang tadi. Terus yang terakhir adalah feedback. Nah, feedback ini kalau kita ngomongin feedback ya tentunya harus ada nih di setiap sistem gitu ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman nggak semua sistem, nggak sistem aja gitu ya, game juga gitu. Game ketika teman-teman install game gitu ya di Android gitu ya atau di mana di iOS gitu, ketika main sudah level berapa atau baru berapa level, 2 level, nah itu sudah diminta feedbacknya apakah game kita nih bagus gitu ya. Terus kalau bagus dari sisi apa, sisi jalan ceritanya kah, atau sisi tampilan UI-nya kah, dan lain sebagainya ya. Jadi feedback itu dari pengguna itu sangat penting ya bagi seorang developer ya. Karena apa? Karena dia pengennya program yang digunakan itu lebih baik lagi gitu ya, lebih baik. Baik, proses kognitif berikutnya adalah memori atau ingatan. Nah, memori ini berhubungan dengan temu balik pengetahuan. Artinya gini, kalau di sistem itu kita bisa apa ya, seminimal mungkin sistem yang dibuat ini memudahkan untuk diingat, mudah untuk diingat oleh si penggunanya atau si user, gitu ya. Nah, itu makanya kalau misalnya sistem yang dibuat terlalu kompleks, misalnya untuk save atau untuk menyimpan dokumen itu butuh langkah-langkah yang banyak gitu ya, file, save as gitu ya, tidak disediakan icon atau tidak disediakan shortcut seperti Ctrl S gitu ya di Word. Jadi kalau mau nge-save dokumen atau menyimpan dokumen harus file, save as, nah itu kan sulit ya. Artinya ada ingatan yang diperlukan gitu, ketimbang dengan adanya icon gitu ya, icon simpan atau disediakan juga shortcut gitu ya, itu lebih mudah ya, karena ya manusia tuh punya ingatan memori yang terbatas gitu ya, punya ingatan atau memori yang terbatas gitu ya. Jadi alangkah lebih baik, lebih eloknya kalau sistem yang kita buat juga memungkinkan penggunaan memori lebih sedikit gitu ya. Terus juga biasanya manusia mengenali hal itu lebih baik daripada mengingat hal. Artinya ya tadi dengan adanya icon-icon, artinya kan gambar-gambar gitu ya, icon. Nah, icon simpan itu disket gitu ya atau apa. Nah, itu akan lebih baik gitu ya ketimbang tadi untuk save harus file save as ya. Buat kita anak-anak milenial mudah, tapi buat yang sudah berumur atau yang punya literasi pemahaman komputernya sedikit, itu akan sangat lebih sulit gitu ya. Oke, itu konteks aktivitas. Oke, untuk aktivitas juga ya ini ya, sistem yang kita buat harusnya lebih sedikit aktivitasnya, less activity. Ya, makanya di awal kita harus terkait pengguna ya atau aktor-aktor yang ada di dalamnya yang akan menggunakan sistem itu, nantinya kita harus memahami aktivitas apa saja ya, jangan sampai aktivitas yang tidak dibutuhkan itu kita sediakan. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya dia ya tadi contohnya ya, siswa itu sebenarnya nggak perlu untuk melihat gaji-gaji dosennya atau gurunya gitu ya, atau siswa nggak perlu melihat, nggak perlu untuk bisa melihat
status pembayaran siswa lainnya gitu. Buat apa gitu ya? Nah, artinya itu ada aktivitas yang itu nggak bakal digunakan oleh si user tersebut, atau mungkin digunakannya hanya sekali gitu ya, sekali saja, ketika seterusnya nggak pernah digunakan lagi, karena dia buat apa dia tahu status pembayaran teman-teman siswanya yang lain gitu ya, nggak penting gitu ya. Nah itu, jadi jangan sampai ada aktivitas-aktivitas yang seperti itu. Terus juga ya terkait apa namanya ya, nomor-nomor ya, nomor-nomor mungkin bisa kita provide atau sediakan di link gitu ya, jadi alamat email, nomor ya, nah itu kita bisa sediakan di sistem kita di link, atau sistem kita misalnya terkait pembayaran ya, misalnya pembayaran sekolah, payment, nah itu nomornya juga jangan bermacam-macam. Kalau misalnya memang ada 4 account, ya udah 4 account aja, jangan account. Kalau untuk pembayaran sekolah pakai akun yang ini, untuk pembayaran praktikum akun yang ini. Jadi beda-beda akun. Nah itu sulit untuk orang gitu ya. Akhirnya ya jadi lebih nyatet-nyatet lagi gitu ya. Jadi ada aktivitas baru yang dihasilkan dari sistem tersebut gitu ya. Oke, ini nanti bisa dibaca ya. Ini persepsi saja. Oke, nah kalau kita ngomongin 7 dan 2 ini adalah standar internasional ya, yang apa namanya, developer ya, yang developer perlu tahu. Jadi kalau bisa atau memungkinkan itu hanya terdapat 7 pilihan menu saja ya, 7 ya, atau kalau memangnya butuh lebih banyak lagi, jangan lebih dari tambahannya adalah 2 gitu ya. Jadi 7 itu sudah banyak, 2 itu jangan lebih dari 2 lagi gitu. Tambahannya jangan lebih dari 2 lagi. Icon juga begitu, ya. Pull down menu juga seperti itu ya. Pull down menu itu maksudnya adalah ketika misalnya di sistem teman-teman nih ada seperti ini gitu ya, nah ini kan muncul pull down menu ya. Nah ini setidaknya tidak lebih dari 7 gitu ya, tidak lebih dari 7 gitu ya. Jadi jangan sampai seperti ini ya, terus ada nah ini muncul lagi nih, nah ini udah berapa level nih gitu ya, udah berapa level gitu ya. Nah ini kan lebih ya, jadi 7 itu sebenarnya udah terlalu banyak gitu ya. Lebih kurang dari 7 boleh gitu, sangat disarankan kurang dari 7, tapi kalau 7 itu sudah lebih dari banyak, kalau memungkinkan harus ditambahkan ya jangan lebih dari 2 gitu ya. Jadi ya paling banyak 9 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu sudah standar internasional gitu ya. Jadi ya jangan sampai 7 ya, jangan sampai 7. Kalau misalnya kalau menu utama lebih dari 7 boleh gitu ya. Tapi kalau level-levelnya ya seperti ini ya, itu jangan lebih dari 7 gitu ya. Nah, ini kan udah banyak sekali gitu ya. Artinya ada banyak yang harus diingat gitu. Ada banyak yang harus dihafalkan di memori si user tersebut. Oke. Oke, nanti tinggal dibaca saja ya terkait ininya. Baik, untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan terkait ini atau terkait tugasnya, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman mahasiswa? Silakan. Saya lihat kemarin tugasnya masih ada yang belum dikerjakan ya, masih ada yang belum mengerjakan tugas timnya. Jadi saya menghimbau teman-teman mahasiswa untuk melengkapi tugasnya ya, supaya karena ya tugas ini nantinya di akhir punya bobot yang sama dengan UTS, jadi sayang gitu ya. Ini 25% gitu ya, 25%. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, tugasnya untuk pertemuan hari ini adalah terkait ini ya, aspek kognitif ya, yang teman-teman sering ketemui ya. Ya, ini adalah ATM. Nah, ATM. Teman-teman boleh ATM apa aja? Nah, ini diceritakan ya. Boleh ATM apa aja ya, biasanya mengambil uangnya nominal atau pecahan berapa gitu ya, apa tuh denominasi gitu ya, di nominal berapa gitu ya, biasanya ya di ATM yang teman-teman sering gunakan ya. Terus dari ini ya, coba Anda ke mesin yang lain gitu ya, terus apakah langkahnya sama
Jadi ada ATM dengan bank yang sering teman-teman gunakan, terus teman-teman coba ke ATM dengan bank yang berbeda. Nah, apakah langkahnya sama? Gitu ya. Nah, menurut teman-teman, yang mana yang lebih enak langkahnya? Yang mana yang lebih simpel? Ya. Nah, terus di kartu ATM itu biasanya ada informasi apa saja, tapi jangan dituliskan. Ya, jangan dituliskan misalnya nomor kartu ATM Anda gitu, enggak. Sebutkan aja ada nomor kartu. Ya, ada identitasnya gitu, seperti namanya ada enggak gitu ya, nama nasabahnya, nama banknya gitu ya. Jadi jangan disebutkan nomor kartunya gitu ya. Saya enggak memerlukannya. Ya, jadi jangan salah dipahami ya. Nomor kartunya jangan disebutkan, pokoknya sebutkan aja jenisnya. Nomor kartu ATM, nomor rekening ada gak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, terus yang lain-lainnya tinggal dibaca saja, dan itu dikerjakan, yaitu disubmit ke Olu hanya dalam bentuk link YouTube. Ya. Jadi yang disubmit ke Olu hanya dalam bentuk link YouTube. Tentunya ini tugasnya tim, ya, karena dari mulai pertemuan kedua sampai dengan seterusnya adalah tugasnya tim. Salah satu saja boleh yang mengupload ke YouTube, tapi yang mensubmit ke Olu itu sebaiknya semuanya. Ya, setiap anggota tim submit ke Olu. Ya, dengan link yang sama dengan yang diupload ke YouTube timnya gitu ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa terkait tugas maupun materi, silahkan. Egi di dalam masuk Tir. Pak, ya. Boleh bertanya Pak? Boleh, silakan Akbar. Ini Pak, saya mau nanya yang ini nih, yang ketiga ini. Jadi dari soal yang ketiga ini yang apa? Yang pergi ke mesin lain itu maksudnya itu saya masih belum paham itu gimana Pak? Oke, misalnya gini. Ini terkait aktivitas ya, aktivitas. Misalnya gini, Anda biasanya ke mesin ATM BSI misalnya ya, BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, aktivitasnya apa? Aktivitasnya misalnya ngecek saldo apa ngambil uang, gitu ya. Nah, kalau misalnya ngecek saldo, seperti apa? Dijelaskan dulu langkah-langkahnya. Nah, ketika Anda pindah ke ATM yang lain, ya, artinya beda bank, ya, ATM-nya ATM Mandiri misalnya atau ATM bersama. Nah, apakah sama cara ngecek saldonya, langkah-langkahnya? Nah, begitu ya. Nah, tentunya kan bisa saja sama gitu ya, bisa saja sama kan. Artinya ada berapa level, jelaskan gitu ya. Karena tadi kalau kita ngomongin level kan sebaiknya langkahnya tidak lebih dari 7 level gitu. Jadi Anda mengobservasi apakah ATM yang ada ini langkahnya di bawah 7 gitu ya. Nah, gitu ya. Bisa sih sebenarnya perspektif Anda menceritakannya gitu ya. Nah, tentunya aktivitasnya lebih spesifik ke aktivitas ya. Mencoba hal yang sama, aktivitasnya apa? Cek saldo misalnya gitu kan. Nah, itu lebih menyulitkan atau lebih mudah yang mana gitu ya. Jadi ini menggunakan perbandingan. Gitu ya, Akbar ya? Atau gimana? Oke Pak. Oke, ya, sip. Berarti aktivitasnya intinya ya Pak? Yes, aktivitasnya yang spesifiknya. Anda mencoba hal yang sama. Hal yang samanya ngapain? Misalnya cek saldo misalnya ya, gitu. Nah, dengan ATM BSI dan ATM bersama itu langkahnya lebih simpel yang mana gitu ya menurut Anda. Nah, ini tentunya kan tadi kita harus pakai teorinya. Nah, teorinya tadi misalnya 7+2 gitu ya. Nah, karena dia di bawah 7 misalnya. Nah, gitu aja gitu ya jelaskannya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ini apa nih? Chat. Oke, ada lagi? Oke, baik teman-teman. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk melakukan absensi, presensi kehadiran secara mandiri di Olu. Dan jangan lupa tugas yang kemarin belum disubmit ya. Terus saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sesi perkuliahan hari ini. Tetap semangat, tetap beribadah dengan benar. Saran saya selalu ingat bahwa dahulukan adab sebelum ilmu. Baiklah, itu saja. Pak, ya. Maaf Pak, ya, silakan. terakhir nih Pak. Terakhir kan ya, ada anak yang apa? Ada orang yang baru masuk ke grup ya Pak, ya? Grup kelas ya kalau nggak salah ya Pak. Oke. Nah itu kan kemarin saya nyantumin kelompok itu bertiga karena yang satunya itu kan nggak kebagian kelompok ya Pak ya. Nah ini baru aja ada satu orang yang baru masuk ke grup kelas Pak. Terus? Jadi
misalkan ada yang pindah kelompok gitu sama orang ini, saya udah terlanjur nyantumin kelompok bertiga di tugas awal, itu nggak apa-apa ya Pak? Iya, terus dia masuk ke mana itu? Ada yang baru masuk ya? Saya nggak tahu sih. Emang ada tambahan ya? Kemarin bukannya 33 ya? Kemarin jumlahnya berapa ya? 33 bukan sih? Saya lupa. Ada nggak sih yang baru masuk ini? Ada ya? Ada Pak. Oh Jumlahnya gitu, nggak ada ya nambah. berarti ya. Oke, Iya, Pak, kalau ada yang baru kemarin dia kelompoknya udah jadi ya dia mencari yang belum yang jangan dipecah lagi lah gitu, yang udah jadi ya sudah jadi aja gitu ya. Nah, ini yang baru masuk ini silakan bergabung ke kelompok yang lainnya aja. Berarti ada 2 kelompok yang ini genap sih ya. Ganjil sih ini ya. Pokoknya gitu ya, jangan yang udah jadi jangan dipecah gitu aja ya. Oke, teman-teman mahasiswa ya. Oh, Setiawan Sareng belum dapat kelompok ya. Nanti dicari ya, Sareng ya, kelompoknya ya. Oke, ini saya ingat ya, saya tidak mengakomodir yang dia sendiri, gitu ya. Ini harus tim, gitu ya, harus tim. Oke, baik, nanti dicari saja itu teman-teman ya. Silakan kamu bergabung ke yang sudah ada kelompoknya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang salah datangnya selalu dari diri saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih teman-teman mahasiswa semua ya. Terima kasih, Pak. Jangan lupa absen ya. Baik, Oke, Pak. saya akhiri sesi perkuliahannya ya.